Bukit pasir, sinar matahari terik, pasir panas? Bukan kok, ini bukan di Antartika. Kereta api panjang melintas dengan kecepatan tinggi. Relnya melintasi seluruh gurun. Seperti adegan dari film Pasca Kiamat, tapi ini jalur yang nyata. Gulf Cooperation Council merupakan badan yang terdiri dari beberapa negara terkaya di Timur Tengah. Mereka tengah bekerja sama untuk membuat jalur kereta api yang membentang sekitar 2.000 km untuk menghubungkan semua negara di wilayah ini. Bagian terpenting dari proyek ini adalah jalur sepanjang 1.200 km untuk kereta barang dan penumpang. Bagian ini membentang dari Teluk Oman ke Teluk Persia melalui Uni Emirat Arab. Biaya pembuatan jalur ini sekitar 11 miliar dolar, sedangkan seluruh proyek butuh biaya sekitar 100 sampai 250 miliar dolar. Kereta yang melesat melalui padang pasir dapat membantu perkembangan ekonomi kawasan ini dan seluruh lingkungan. Pada pertengahan tahun 2021, lebih dari 30 juta ton sulfur granular diangkut melalui jalur kereta api ini. Jika mereka mengangkut jumlah ini dengan truk, emisi karbon dioksida ke udara akan 80% lebih tinggi. Tapi yang paling keren adalah cara jalur ini dibangun. Secara teori, jauh lebih mudah untuk membentangkan rel kereta api melalui padang pasir. Kalau membangunnya di tempat lain, kamu akan mengalami banyak kesulitan. Misalnya, ada sungai atau danau di area pembangunan jalur. Dalam hal ini, kamu harus membangun jembatan atau menggeser dasar sungai. Jalur juga bisa melewati hutan, rawa, atau rimba. Banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membersihkan area di sekitar rel tersebut. Terus, gimana kalau kereta api mengarah ke gunung? Bahan peledak dan pekerjaan darat dapat memecahkan masalah ini dan kereta akan bisa melewati terowongan. Tapi ada risiko rusaknya stabilitas seluruh pegunungan, batu besar bisa jatuh dan memblokir terowongan. Membersihkan jalur juga menimbulkan banyak masalah, tapi kalau kamu di padang pasir, semua ini dapat dihindari. Tidak ada hutan, sungai, dan danau, hanya ada area datar yang sangat luas. Tapi ada banyak pasir di sini, dan itu bisa jadi masalah besar. Sebutir pasir umumnya terdiri dari kuarsa. Dengan segala kandungannya, pasir ini mirip dengan amplas yang bisa menggores logam, merusak roda, juga mekanisme internal kereta. Angin mengempaskan miliaran butiran kecil pasir yang dapat menembus kemana saja. Pasir bisa masuk ke dalam kereta dan perlahan-lahan menghancurkannya. Akibatnya, kereta harus sering diperbaiki dan lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk biaya perawatan. Pasir membuat roda dan rel jadi aus, tapi ini bukan kereta api pertama yang melintasi padang pasir. Para ahli teknik dari jalur lain mengubah bukit pasir menjadi tanah liat untuk memecahkan masalah ini. Pasir mengeras dan berubah menjadi padat di bagian rel yang diperlukan. Pembangun juga menciptakan dinding vegetasi. Mereka menanam pohon di sepanjang rel kereta api. Daun dan cabang menghalangi pasir dan mencegahnya masuk ke dalam kereta. Kali ini, untuk memecahkan masalah pasir, para ahli teknik menciptakan sistem penyaringan pasir yang unik. Masalah besar lainnya selama pembangunan adalah suhu yang panas. Pada siang hari, suhu dapat naik menjadi 48 derajat Celcius. Kalau kamu menaruh telur di atas pasir dalam cuaca sepanas ini, telurnya bisa matang. Selama konstruksi, orang bekerja dengan logam berat dan batu, menggunakan mesin las dan gergaji listrik. Semua ini menghasilkan panas tambahan, jadi sebagian besar pekerjaan dilakukan di malam hari. Tapi cuacanya tetap panas loh. Pada malam hari, suhu hanya turun menjadi 30 derajat Celcius. Bagian utama dari proyek ini tidak hanya mencakup kereta api. Jalan 4 jalur biasa juga akan melewati padang pasir. Menurut perkiraan, sekitar 8 juta penumpang per tahun akan menggunakan kereta api ini pada tahun 2050. Sekarang kita pergi ke Amerika Serikat. Bayangkan kereta seperti kapsul melesat dengan kecepatan 1.200 km per jam di dalam tabung hampa udara. Kamu dan 20 penumpang lainnya ada di dalam kapsul itu. Interiornya menyerupai pesawat antariksa. Kamu duduk di kursi dalam posisi berbaring dan mengencangkan sabuk pengaman. Kamu tidak bisa berdiri tegak dan meninggalkan tempat dudukmu, tapi kamu akan tiba di tujuanmu lebih cepat daripada perjalananmu ke toilet. Semua penumpang duduk, pintu kapsul ditutup. 5, 4, 3, 2, 1, mulai! Saat ini laju keretamu meningkat sampai melebihi kecepatan suara. Kamu meluncur lebih cepat dari peluru. Kalau melihatnya dari samping, kereta ini akan melesat jauh lebih cepat daripada kedipan mata. Untungnya di dalam kapsul, kamu tidak merasakan kecepatan ini. Kamu hanya mengalami sedikit tekanan, mirip ketika lepas landas di pesawat.
Saat ini kereta seperti itu belum ada, tapi teknologi ini sedang dikembangkan. Kereta ini disebut Hyperloop. Kereta Hyperloop dapat beroperasi berkat bantalan aerodinamis dan pengoperasian pompa vakum yang kuat. Bayangkan kamu sedang bermain hoki udara, bolanya dengan mudah terbang melalui area permainan. Ini berkat lubang kecil yang ditempatkan di sekitar lapangan yang membentuk selapis tipis udara di permukaan. Bola hoki bahkan tidak menyentuh lapangan itu sendiri, melainkan melayang dan tidak ada gaya gesekan. Hyperloop akan bekerja dengan cara yang sama. Jet udara bukan terletak di pipa, melainkan di kapsul itu sendiri. Dengan demikian, ada jarak kecil antara dinding kapsul dan pipa. Dengan bantuan motor listrik, kereta mampu bergerak. Masalah daya gesekan terpecahkan, masalah berikutnya adalah resistensi udara. Tidak ada objek besar yang bisa melesat dengan kecepatan tinggi kalau udaranya terlalu padat. Ini artinya kamu menabrak udara dan membatasi kecepatanmu. Misalnya, pesawat udara terbang di ketinggian dengan kepadatan udara jauh lebih rendah daripada di darat. Itu sebabnya Hyperloop bergerak di dalam pipa. Pompa khusus ditempatkan pada bagian-bagian tertentu di rute ini dan memompa udara keluar. Tapi tidak sepenuhnya karena butuh banyak energi. Selain itu, ada gagasan untuk memasang kipas khusus di hidung kapsul. Kipas ini akan memindahkan semua udara ke bawah kapsul dan meningkatkan bantalan udara. Pergerakan kereta vakum agak mirip dengan cara kerja tabung pneumatik. Kamu mungkin pernah melihatnya di film. Iya, pipa transparan yang melewati seluruh bangunan itu. Paket dan surat bergerak melalui pipa itu dengan kecepatan tinggi. Akan ada panel surya di atap pipa kereta vakum untuk mengisi ulang daya seluruh sistem. Awalnya gagasan itu tampak sederhana dan cerdik, tapi pada awal perkembangannya muncul masalah kecil. Bantalan udara harus selalu berada di dalam jarak yang tepat antara tabung dan kapsul, tapi tidak mudah untuk melakukan ini dalam jarak yang panjang. Retakan, benturan, atau batu kecil saja di pipa itu dapat menyebabkan runtuhnya seluruh bangunan. Gempa bumi kecil dapat menyebabkan bencana besar. Masalah ini dapat dipecahkan dengan pengambangan magnetis. Coba ambil 2 magnet dari kulkas dan dekatkan keduanya. Kamu merasakan ada perlawanan kan? Berdasarkan prinsip ini, kereta maglev berjalan di atas bantal magnetik di banyak kota. Tapi untuk menahan gerbong berat dengan gaya magnet besar, kamu perlu mengisi daya magnet dengan sejumlah besar energi. Magnet juga harus didinginkan dan proses ini memerlukan banyak biaya, jadi kereta maglev tidak begitu populer. Sekarang kita akan ke Kamboja. Kereta yang ada di negeri ini lambat dan tidak punya teknologi modern. Boleh dicoba deh kalau kamu mau berpetualang. Selamat datang di Kereta Nori. Orang di sini membuat dek lebar dari bambu dan meletakkannya di bingkai persegi beroda. Dengan kereta buatan tangan itu, kamu menyusuri hutan Kamboja di sepanjang jalur rel tua. Perjalanan itu seperti perjalanan dengan troli di terowongan pertambangan. Kerennya lagi, kamu bisa membangun gerbong kecil sendiri. Pakai saja motor dari sepeda motor atau perahu, kamu juga bisa mempercepat lajunya dengan dayung. Penduduk setempat bisa membuat gerbong seperti ini dalam 4 hari loh. Dengan kecepatan sekitar 50 km per jam, kamu pun tiba di stasiun berikutnya. Setelah menyusuri hutan dan teriknya matahari, mari kita beristirahat di Swiss yang bersalju. Kamu naik kereta api Glacier Express. Kereta ini menyusuri salah satu rute kereta api yang paling indah di dunia. Ada gerbong dengan jendela besar dan pemandangan yang kamu lihat dari jendela itu bagaikan dongeng musim dingin yang nyata. Padang rumput putih, bukit, pedesaan yang tertutup salju, dan danau beku. Hei, siap-siap pegangan ya. Ada beberapa alasan kenapa kereta berkecepatan tinggi dan yang biasa tidak memiliki sabuk pengaman. Pertama, orang tak akan menggunakannya dan tidak ada yang akan memantaunya. Sabuk pengaman di pesawat dimaksudkan untuk membuat kita tetap aman selama turbulensi. Mobil memiliki sabuk ini untuk menyelamatkan kita saat pengereman mendadak atau situasi yang lebih buruk. Orang naik kereta api untuk sampai ke suatu tempat dengan nyaman. Mereka bisa berdiri, mengunjungi restoran, dan bertukar tempat. Tidak ada yang akan senang memakai sabuk pengaman yang mengekang itu kan? Ada juga alasan lain yang lebih praktis, keamanan. Masalah sabuk pengaman di kereta telah dipertimbangkan selama bertahun-tahun. Semua ahli sepakat bahwa sabuk pengaman di kereta api tidak diperlukan. Bayangkan kereta yang dipenuhi dengan manekin uji tabrak. Tuh, aku ikutan loh. Beberapa manekin ini duduk di kursi dengan sabuk pengaman. Manekin lain berdiri atau berjalan di sekitar gerbong, lalu kereta pun bertabrakan. Manekin yang tidak mengenakan sabuk pengaman terpental
total dan mengenai penumpang yang duduk. Hal ini tentu saja meningkatkan jumlah korban cedera. Sekarang bayangkan dua kereta berkecepatan tinggi tergelincir, salah satunya berisi manekin yang terikat sabuk pengaman dan satu lagi dengan manekin yang tidak memakai sabuk. Di kereta pertama, manekin mengalami kerusakan lebih parah akibat sabuk pengaman. Ini karena penyebab utama dalam kecelakaan kereta adalah jatuhnya objek asing ke kabin. Kereta terguling ke samping dan pada saat itu balok kayu atau sepotong besi masuk ke dalam gerbong lewat jendela dan mendorong manekin. Tapi jika manekin terikat ke kursi, balok kayu yang terbang melalui jendela bisa menghancurkannya. Sepeda motor, mobil, truk besar, bahkan pesawat terbang semuanya punya ban karet. Tapi roda kereta api terbuat dari besi dan alasan utamanya di sini adalah relnya. Kereta barang atau penumpang adalah mesin yang panjang dan berat. Kereta tidak akan bisa memakai jalan biasa karena ada terlalu banyak tikungan dan belokan. Itu sebabnya kereta membutuhkan jalur panduan. Jalur ini lebih cepat dan lebih praktis. Jalan biasa mungkin bisa dibangun seperti rel tanpa belokan tajam, tapi dalam hal ini jauh lebih menguntungkan jika mengubahnya menjadi besi. Rel kereta api lebih dapat diandalkan daripada aspal biasa, jauh lebih mudah dibangun dan tidak aus. Para ahli teknik menciptakan roda logam agar kereta bergerak dengan aman dan nyaman. Roda baja jauh lebih kuat dan pada lapisan baja, ban karet biasa akan cepat rusak. Dan yang paling penting, gaya gesekan antara roda baja dan rel kereta api lebih sedikit sehingga kamu bisa mengangkut beban berat dengan konsumsi energi paling sedikit. Roda dan rel memiliki bentuk kerucut yang memandu kereta di sepanjang lengkungan. Bentuk kerucut di bagian atas rel dimasukkan ke dalam roda. Berkat bentuk ini, kereta bisa berbelok tanpa tergelincir. Antara tahun 2001 sampai 2010, pemerintah kota New York tidak menyingkirkan kereta api lama. Pemerintah membersihkan sekitar 2.500 gerbong dari TPA, kemudian gerbong itu dimasukkan ke kapal dan dibawa ke pantai di beberapa negara bagian. Pada akhirnya, gerbong kereta diturunkan ke dasar laut. Di sana, kereta api menjadi rumah bagi ratusan ribu ikan dan makhluk laut lainnya. Sekarang, gerbong-gerbong ini telah berubah menjadi terumbu buatan. Kerang, karang, spons laut, ikan pors, makarel, dan ikan lainnya menjadi penghuni di sana. Banyak penyelam dan fotografer laut menyaksikan kura-kura laut, bahkan lumba-lumba berenang di antara gerbong ini. Dengan cara ini, kita tidak hanya menyediakan rumah baru untuk ikan, tapi juga menghemat sekitar $30 juta untuk pembuangan kereta api. Hampir semua transportasi bisa naik atau turun di sepanjang jalan. Untuk memungkinkan kereta melewati bukit apapun, orang harus membangun terowongan di gunung atau bahkan menghancurkan gunungnya. Kereta api tidak bisa menanjak karena daya gesekan kecil antara roda baja halus dan rel kereta api. Cengkraman ban karet dan aspal lebih kuat dan lebih tangguh, sedangkan kereta itu berat dan rodanya cuma menutupi area kecil rel. Rodanya juga mencengkram rel dengan kuat sehingga kereta bisa menciptakan kecepatan yang luar biasa. Tapi begitu kereta menaiki bukit, distribusi beratnya berubah, gaya gesekan melemah, dan roda mulai berhenti berputar. Memang ada cara untuk membawa kereta ke atas, tapi berisiko kamu bisa menambah massa kereta dan menambah lajunya dalam jalur yang lurus. Gaya akselerasi ini mungkin cukup untuk menaiki bukit kecil, tapi ada cara yang lebih aman, yakni melengkapi rel dan roda dengan gigi. Wadaw, kereta akan bisa mengunci ke rel seperti roda gigi. Salah satu rute kereta api rel gerigi paling keren dan indah di dunia adalah di Swiss. Kereta melewati ladang hijau, pegunungan tinggi, dan danau biru. Kereta hantu itu nyata dan kamu bisa menaikinya loh. Sekarang kita ada di Inggris, di stasiun kereta api kota kecil Snaith. Tidak ada tempat parkir atau loket tiket. Stasiun ini tampaknya terbengkalai, tapi ada kereta yang berhenti di sini. Kamu naik ke gerbong kereta dan sadar kalau kamu satu-satunya penumpang kereta hantu itu. Tapi tidak ada unsur supranatural di sini. Beberapa kereta api kosong melintas di sepanjang Inggris. Kereta ini melewati stasiun yang terbengkalai dan pihak berwenang menjalankan kereta ini karena bermanfaat bagi negara secara ekonomi. Untuk menutup rute kereta hantu, mereka harus menjalani banyak prosedur birokrasi dan menghabiskan uang pembayar pajak. Jadi, kereta api tetap melintas ke seluruh negeri dan tidak mengganggu siapapun.
Ada kompleks kereta api yang unik di Stockholm, Swedia. Sekitar 250.000 orang melewati stasiun pusat Stockholm setiap harinya. Setiap orang melepaskan panas, dan panas ini dikumpulkan oleh penukar panas dalam sistem ventilasi stasiun pusat. Kemudian, energi ini diubah menjadi air panas. Setelah itu, air dipompa ke dalam sistem pemanas bangunan di seluruh kota. Ini adalah cara ramah lingkungan untuk mengekstraksi energi yang membantu mengurangi biaya energi sebesar 25%. Jadi itu bukan cuma kumpulan udara panas. Jepang punya beberapa kereta api paling tepat waktu di dunia. Kereta tiba di stasiun tepat waktu hingga hitungan menitnya. Kalau kereta terlambat karena alasan tertentu, staf stasiun bisa memberimu sertifikat keterlambatan tiket khusus yang dapat kamu perlihatkan di tempat kerja sebagai bukti sah karena datang terlambat. Kondektur kereta api, masinis, dan staf stasiun menggunakan sistem penunjuk dan panggilan khusus berupa gerakan fisik dan panggilan vokal untuk menghindari kesalahan. Para penumpang juga sangat disiplin, itu membantu mempercepat proses naik turun penumpang di setiap stasiun. Jepang punya kereta tercepat di dunia, maglev berkecepatan 602 km per jam, hampir 1,5 kali lebih cepat dari mobil balap Formula One. Tidak seperti kereta lain, kereta ini tidak punya roda. Kereta ini menggunakan bantalan magnetik. Dan penting untuk mengisi daya magnet ini dengan energi besar demi menahan gerbong berat dengan kekuatan magnet. Magnet itu juga perlu didinginkan, jadi butuh biaya mahal. Makanya kereta seperti ini tidak terlalu populer di dunia.